Sejumlah aktivis menginterupsi rapat DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Para aktivis ini berhasil masuk ke lokasi rapat dan membentangkan spanduk menentang proyek penulisan ulang sejarah. Salah satu yang diprotes adalah usaha menghapus kesalahan pemerintahan Orde Baru, termasuk sejumlah pelanggaran HAM berat. Di tengah rapat, anggota DPR dari PDIP juga menangis karena Menteri Fadly Zon menolak mengakui ada pemerkosaan massal pada peristiwa 98. Yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Makin sakit ya. Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Hasto Kristianto jalani sidang tuntutan terkait dengan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto Kristianto tiba di gedung pengadilan Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Sidang tuntutan digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto sempat berbicara kepada wartawan dan siap mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hasto juga siap untuk mengajukan pledoi tanggapi tuntutan jaksa. Hasto didakwa menyuap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Uang sebanyak 1,3 triliun rupiah kembali disita Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan itu berasal dari 2 terdakwa korporasi. Menyita uang sejumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah disusun rapi saat konvers 2 Juli 2025. Seluruh uang ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Sementara total terdakwa korporasi dari kedua grup itu ada 12 perusahaan, yang terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Sebelumnya Kejagung sudah menyita uang 11,8 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Seluruh uang sitaan dimasukkan ke memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Terus kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah pohon kapuk berdiameter 100 cm tumbang akibat diterpa hujan deras disertai angin di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Pandeglang, Banten, pagar sekolah SD ambruk diterjang hujan deras. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Nekat blokir Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Sebelumnya tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan.
Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga tolak pembongkaran bangunan diwarnai kericuhan di Serang, Banten. Akibat kejadian itu arus lalu lintas lumpuh total. Itu pakai duit, Pak. Kita sekolah pakai duit. Sekarang rumah kita harus dibongkar. Ketegangan terjadi di Jalan Raya Serang, Banten Lama, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Ratusan warga melakukan blokade jalan dan membakar ban bekas, bentuk penolakan pembongkaran rumah mereka. Aksi unjuk rasa warga ini berlangsung ricuh, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Sejumlah warga, termasuk anak-anak, membentangkan spanduk bertulisan penolakan relokasi. Tangis histeris warga menyuarakan isi hati mereka dan menuding Pemkot Serang tak peduli nasib rakyat kecil yang bertahun-tahun sudah tinggal di daerah sepadan Sungai Cibanten tersebut. Sementara pihak Pemkot menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan ilegal di sepadan Sungai Cibanten merupakan bagian program normalisasi sungai untuk mengendalikan banjir dan penertiban lahan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada warga. Lain halnya bagi warga yang mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti untuk mereka di tengah situasi ekonomi yang sulit. Setelah mediasi, blokade jalan kembali dibuka, namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokir para orang tua dengan cara dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.